warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Inovasi Kewirausahaan LB Ma'arif NU. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Lomba Inovasi Kewirausahaan LB Ma'arif NU. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Syamsuddin MA selaku Kepala SMA NU 1 Gresik. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMA NU 1 Gresik. Dan yang kami banggakan teman-teman peserta Lomba Inovasi Kewirausahaan LB Ma'arif NU beserta peserta didik SMA NU 1 Gresik. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Balkis Laza Salsabila. Saya Nur Zakia. Saya Asyatul Ilmi. Kami perwakilan dari SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik yang akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Wanodia, Warung Noodle Udian. Seperti yang kalian dengar tadi, nama tim sekaligus nama usaha kami adalah Wanodia. Wanodia bukan semata kata Wanodia saja. Wanodia kami ambil dari bahasa Indonesia lama yang memiliki makna gadis remaja. Dan Wanodia juga memiliki kepanjangan dari Warung Noodle Udian. Berikut setelah ini ada sedikit video cuplikan ilustrasi dari produk Wanodia. Wanodia merupakan mie dengan campuran udang di dalamnya. Dan Wanodia juga memiliki beberapa komponen pelengkap yang menjadi topping di atasnya. Berikut merupakan visi dan misi dari Wanodia. Yang pertama, visi menciptakan produk makanan yang banyak diminati juga populer di berbagai kalangan usia dan menciptakan inovasi baru dalam usaha kuliner dengan menambahkan cita rasa alami udang. Yang kedua, misi dari Wanodia. Yang pertama, menyediakan produk makanan dengan inovasi yang unik. Yang kedua, selalu memproduksi makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik. Yang ketiga, mengutamakan kenyamanan pada konsumen. Dan yang keempat, memberi pelayanan yang ramah dan baik pada konsumen. Beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, analisis SWOT, target market, manfaat, solusi usaha, analisis SDM, dan analisis keuangan. Berikut merupakan yang pertama adalah latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi mengapa kami memilih usaha Wanodia adalah Wanodia merupakan produk makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia dan memerlukan pengolahan yang tepat agar bisa diambil manfaatnya. Jika diperhatikan, tren kuliner telah mendapatkan perhatian sejak era 90-an. Semenjak itu, inovasi dalam kuliner terus berkembang mengikuti zamannya. Bahkan di zaman sekarang, Gen Z sangat mengikuti tren kuliner. Tren kuliner menjadi hal yang sangat penting dan sangat diikuti oleh Gen Z. Bahkan itu bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika mereka bisa merasakan dari rasa kuliner tersebut. Mie menjadi salah satu tren kuliner yang sangat diminati oleh berbagai kalangan usia, dari anak kecil hingga orang dewasa. Sektor perikanan di Kota Gresik mencapai hingga 40%. Hal ini menyebabkan Kota Gresik disebut sebagai kota Minapolitan. Berbagai potensi hasil perikanan, salah satunya adalah udang. Namun, pendistribusian hasil panen udang ini masih terbatas. Biasanya, petani hanya mendistribusikan kepada supplier atau konsumen tanpa menambah nilai guna udang tersebut. Wanodia hadir sebagai usaha kuliner yang memanfaatkan udang. Dari kulit udang yang diproses dan diolah menjadi kaldu udang dan daging udang yang diproses menjadi campuran adonan mie. Tingginya kalsium dan protein dari udang dapat menggantikan rasa gurih dari kandungan MSG yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Next, yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT dari Wanodia yang pertama ada strength. Kota Gresik merupakan kota minapolitan yang memiliki berbagai potensi laut seperti udang. Udang memiliki banyak kandungan gizi baik, salah satunya adalah protein dan kalsium yang tinggi dan baik juga untuk kesehatan.
Yang kedua ada weakness. Yang pertama, produk Wanodia tidak bisa bertahan lama dan hanya bertahan 1 hari setelah dibeli dari outlet. Yang kedua, protein yang terkandung dalam udang dapat menyebabkan reaksi alergi udang dan dalam penderitanya. Yang ketiga, opportunity. Banyaknya penggemar mie dari berbagai kalangan seperti anak kecil, remaja, hingga dewasa. Serta banyak dicari terutama oleh konsumen yang tidak biasa memasak, dan juga karena bisa dipesan lewat outlet langsung atau dipesan melalui online sehingga memudahkan para konsumen untuk bisa menikmatinya. Yang keempat ada treat. Adanya inovasi dan kekreatifan para pedagang lain yang memiliki produk dengan ciri khas mereka sendiri, dan kemudian kemudahan dalam memproduksi mie sehingga menimbulkan banyak penjual mie lainnya yang dapat menjual mie seperti ini. Yang ketiga ada target market. Dalam target market ini kita menggunakan strategi STP. Yang pertama, segmentation, demografi. Segmentasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis. Umur produk Wanodia dapat dikonsumsi dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Produk Wanodia juga dapat dikonsumsi oleh jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Produk Wanodia juga dapat dibeli oleh orang dengan pendapatan menengah ke atas maupun ke bawah. Yang kedua adalah targeting. Target pemasaran Wanodia adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karena produk Wanodia ini memiliki rasa yang unik dan menarik bagi anak-anak dan remaja. Rasa gurih dan lezat serta kandungan gizi dalam komposisi Wanodia menjadi nilai tambah dalam pemasaran produk. Terlebih untuk para remaja atau orang dewasa yang memiliki hobi mencari makanan yang unik namun tidak menghilangkan ciri khas negara Indonesia. Yang ketiga adalah positioning. Wanodia merupakan makanan milenial yang cukup bergizi dengan menawarkan kandungan udang dalam komposisinya. Selain itu, Wanodia juga berinovasi dalam penyajiannya, yaitu dry ramen dan kuah ramen. Wanodia juga berinovasi dalam topping mie. Berbagai topping tersedia dalam Wanodia. Next ada strategi pemasaran dan media promosi. Promosi yang akan kami lakukan yakni dengan menyebarkan brosur di tempat ramai dan juga menyebarkan di sosial media seperti blogger, Instagram, Facebook, dan lainnya. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen dan layanan jasa cash on delivery, gratis biaya kirim apabila pelanggan berada di kawasan Jalan Raden Basuki Rahmat dan juga Wahid Hasyim. Ada yang keempat yaitu manfaat. Tujuan dan manfaat usaha Wanodia yang pertama memenuhi keinginan kuliner masyarakat secara umum, yang kedua memanfaatkan hasil panen udang sebagai upaya dukungan terhadap petani udang, yang ketiga menciptakan produk yang aman bagi kesehatan masyarakat, yang keempat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ke depannya. Tujuan dan manfaat usaha bagi siswa yang pertama meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam berwirausaha, yang kedua dapat pelatih kemampuan komunikasi siswa melalui presentasi hasil usaha, yang ketiga menumbuhkan wawasan tentang bisnis di bidang kuliner. Tujuan dan manfaat usaha bagi sekolah yang pertama mendukung dan mengembangkan program kelas vokasi Vesmanusa berbagai double track school, yang kedua menjadi produk unggulan yang bisa menambahkan nilai kewirausahaan Vesmanusa. Next, yang kelima ada solusi usaha. Oke, dalam solusi usaha kami ada beberapa strategi dalam mengembangkan usaha kami. Yang pertama adalah kami akan melakukan pengembangan pasar. Dalam pengembangan pasar, setelah berhasil pada usaha pertama kami akan mencoba untuk membuka cabang Wanodia baik di pusat kota maupun di pinggiran kota, agar pada nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari makanan ini. Yang kedua ada pengembangan produk. Pada hal pengembangan produk, kedepannya untuk produk Wanodia kami akan mengembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusiannya kepada pelanggan. Sajian mie yang unik dan menarik pasti akan menjadi salah satu daya tarik bagi pelanggan untuk mampir ke Wanodia kami. Ini merupakan sedikit ilustrasi bentuk outlet dari Wanodia pada tahap pertama. Yang kelima ada analisis SDM.
Sumber daya manusia dalam bisnis Wanodia di sektor lapangan atau di tempat jualan outlet kami tidak membutuhkan orang yang memiliki skill khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi membutuhkan orang yang mau bekerja tekun, disiplin, bekerja keras. Tetapi dalam bisnis Wanodia di sektor dalam perusahaan pabrik membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dengan skill khusus yang memadai. Sumber daya manusia dalam usaha Wanodia harus diseleksi supaya dapat selaras dengan visi misi Wanodia. Struktur organisasi Wanodia dibagi berdasarkan tugas sesuai keahliannya masing-masing, sehingga pelaksanaan usaha Wanodia dapat efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang maksimal. Dalam usaha Wanodia terdapat manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer administrasi, chef, kasir, dan waiters. 3. Yang keenam ada analisis keuangan. Laporan keuangan Wanodia, yakni kebutuhan usaha kami. Yang pertama adalah investasi, yang kedua bahan baku untuk produksi, dan yang ketiga adalah biaya operasional. Sehingga total dari kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Wanodia adalah sebesar Rp116.858.000. Kemudian harga pokok produksi. Yang pertama biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan ditambah biaya operasional yang berjumlah Rp25.007.500 per tahun. HPP kami mendapatkan Rp19.190. Harga jual per unit HPP dikali 10%, kemudian ditambah yang berjumlah Rp21.109. Total harga jual Rp22.000. Next. Analisis RPC. Total biaya produksi kami yaitu Rp114.258.000 per tahun. Total pendapatan kami Rp132 juta per bulan per tahun dan Rp11 juta per bulan. Keuntungan kami Rp17.742 per tahun dan Rp1.478.500 per bulan. RPC kita mendapatkan 1,15%. ROI keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100% sehingga menghasilkan 0,15%. Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang kami keluarkan untuk usaha Wanodia ini akan kembali dalam jangka waktu 1,5 tahun dengan jumlah produksi 6.000 porsi per tahun dengan 300 kerja hari per tahun. Next. Untuk BEP kami, kita mendapatkan Rp78.854.91,9. Baik, akhirnya alhamdulillah selesai sudah kita pada penghujung presentasi dari tim Wanodia. Setelah ini mari kita saksikan ada sedikit proses pembuatan dari produk Wanodia. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Asyatul Ilmi. Saya Nur Zakia. Saya Balkis Angela Salsabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.